Halo, sahabat semua, selamat siang. Senang sekali saya ingin mencoba memberikan kesaksian kepada teman-teman semua melalui video ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada saya waktu untuk saya mengenal Dia dengan lebih baik lagi. Pada waktu saya hidup di dalam Tuhan, saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi pada waktu saya SMA, kelas 1 SMA tepatnya pada tahun 80-an, 80, bulan September 1980 waktu itu. Saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat saya mengikuti persekutuan doa di sekolah yang diadakan di rumah-rumah siswanya. Saya mengucap syukur pada waktu itu karena Tuhan membukakan saya siapa diri saya sebenarnya sebagai orang yang tidak layak untuk seorang yang tidak layak, tapi Tuhan melayakkan saya. Tuhan ambil saya, Tuhan angkat saya, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa saya membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saat itu ada seorang hamba Tuhan dari luar, dari Amerika kalau nggak salah pada waktu itu. Saya bertobat menerima Tuhan dan Juru Selamat karena Dia sudah membukakan hati saya. Tuhan membukakan hati saya untuk saya menyadari bahwa siapa diri saya, bagaimana saya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa hidup sendiri, saya tidak bisa melakukan apapun seorang diri, tapi saya membutuhkan Tuhan. Singkat cerita, pada waktu itu Tuhan benar-benar membentuk saya sedemikian rupa. Jadi tidak hanya pada saat saya menerima Tuhan, ya udah segitu aja, enggak. Tapi saya diajar Tuhan bagaimana saya mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, teman-teman semua, saya lahir di dalam keluarga Kristen. Mami saya masih Buddha memang, tapi papi saya itu adalah seorang anak pendeta. Saya diperbarui oleh Tuhan pada saat bukan dari keluarga saya. Papi saya Pentakosta, mereka warga Pentakosta. Kalau Pentakosta itu baptisnya itu pada umur 14 tahun. Dan saya ketika saya umur 14 tahun, papi saya tidak membaptiskan saya. Saya hidupnya seperti itu aja. Ke gereja aja jarang banget. Kalau pada waktu itu ya, umur saya misalnya saat itu berapa ya? Ya bisa dihitung dengan jari saya ke gereja. Bahkan kalau orang mungkin kapal selamnya muncul pada saat Paskah atau Natal, tapi saya enggak. Saya tidak pernah ke gereja, mungkin 2-3 kali saja selama seumur hidup saya. Itu yang saya lakukan pada saat kecil, sehingga pada saat saya SMA saya menerima Tuhan bukan dari keluarga saya, tapi dari teman-teman yang mengajak saya untuk ikut dalam persekutuan doa. Kemudian tidak seperti itu aja, saya masuk diajak oleh teman SMP waktu itu, saya masuk dalam satu persekutuan doa yang ada di Cipete Gelandak. Ini sifatnya okumene karena orang-orang di dalamnya kebanyakan GPIB. Saya sendiri mungkin pada saat itu yang dari GKI. Ya, singkat cerita saya aktif di situ. Kita belajar firman Tuhan sama-sama. Bahkan rumah saya menjadi salah satu base camp. Kita berdiskusi Alkitab. Bukan di dalam rumah, di depan pagar gitu ya. Di depan pagar kita ngobrol tentang firman Tuhan. Bahkan pada saat saya baru kenal Tuhan juga, saya belajar tentang akhir zaman. Saya belajar tentang bahasa roh. Saya belajar tentang segala sesuatu tentang doktrin. Dan saya mengucap syukur Tuhan tuh benar-benar mengingatkan kepada saya untuk baca Alkitab selalu. Jadi
Saya sih coba berpikir bahwa saya belum kenal Tuhan, saya harus kenal Tuhan lebih dalam lagi. Caranya bagaimana? Caranya saya mencari Tuhan lewat firman Tuhan, ikut dalam persekutuan doa, sehingga saya benar-benar belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, puji Tuhan, selama saya ikut dalam persekutuan ya banyak hal yang saya dapati, terus terang aja banyak hal yang saya pelajari, pengalaman saya menjadi pengalaman yang indah, bagaimana saya melayani Tuhan, bagaimana saya bersaksi, menceritakan Injil Tuhan kepada orang lain, ber-PI, membuat satu acara yang besar, retret se-Jakarta Selatan pada waktu itu, KKR se-Jakarta Selatan pada waktu itu, padahal saya masih SMA. Tapi saya sudah merasakan bagaimana saya melakukan pekerjaan Tuhan ini, dan saya melihat bagaimana Tuhan itu selalu ada, selalu menolong, selalu memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana kita juga boleh melakukan apa saja yang Tuhan mau. Sebenarnya kalau dilihat kita cuma alat aja gitu ya. Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Kita cuma alat yang dipakai Tuhan pada saat itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena benar-benar apa yang saya lakukan ini benar-benar Tuhan benar-benar mengubah hidup saya dari tadinya yang tidak tahu menjadi tahu, tadinya ya demikian, tapi sungguh luar biasa. Pembentukan diri sebagai anak Tuhan itu terasa banget. Nggak mudah, jatuh bangun nggak mudah. Tapi saya mengucap syukur karena saya memang dekat sama Tuhan. Saya merasakan bagaimana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saya, dan Tuhan selalu menolong, membukakan semuanya itu sehingga saya boleh semakin mengenal Tuhan, saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan. 12 tahun saya di persekutuan doa Yeremia, saya dibentuk sedemikian rupa, pembinaan dari DULOS, dari LPMI, dari LPPI, dari mana lagi, GKRI, itu banyak sekali, dan pelayanan yang saya lakukan mengikuti lembaga-lembaga ini seringkali kita kerjasama dengan persekutuan saya ini. Saya banyak sekali pengalaman yang saya boleh ceritakan lain waktu ya, karena banyak sekali yang berkat yang saya dapatkan dari Tuhan, pembelajaran yang boleh dinyatakan oleh Tuhan kepada saya. Saya mengucap syukur sampai pada akhirnya suatu hari saya masuk ke dalam gereja, karena pada waktu itu saya juga berjanji kepada Tuhan bahwa saya harus kembali ke gereja. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ladang yang boleh Tuhan berikan kepada saya untuk saya ada di dalamnya melayani juga. Tahun 86 saya masuk di dalam PA Pemuda GKI Kebayoran Baru. Di situ saya mengenal beberapa orang. Awalnya males sekali ya kalau ada di lingkungan yang baru tuh, males sekali. Tapi saat itu saya bersyukur karena ketika saya masuk di salah satu acara PA Pemuda, saya mengenal beberapa orang karena satu sekolah dengan saya. Dan akhirnya memang saya muda sih, saya orangnya senang berorganisasi, saya senang bergaul, dan saya lumayan aktif di gereja pada waktu itu. Begitu saya masuk, begitu juga saya aktif. Sampai hari ini saya aktif di Panglima Polim. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena semuanya karena Tuhan. Saya dibentuk di luar, kemudian saya boleh membagikan di dalam, kemudian juga saya mengalami banyak perkara di dalamnya. Saya melalui banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, dan saya rasa itu boleh menjadi kekuatan di dalam iman rohani saya, pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan saya percaya dan yakin bahwa apa yang boleh diberikan Tuhan kepada saya itu boleh saya bagikan kepada orang lain. Nah, ini salah satunya kenapa saya ingin membagi melewati video ini. Pada saat pandemi ini justru masih ada banyak waktu di rumah, sehingga saya membuat satu video ini. Suatu hari saya janji suatu hari saya akan membagikannya kepada orang lain, sehingga juga boleh menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat
sehingga kita semua boleh juga mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk kita boleh dibentuk, bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.